Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pentingnya wawasan dalam perspektif global. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dan cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Menurut Meka Giensar, Mimbar Pendidikan tahun 1989, agar kita dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peran penting. Melalui pendidikan, maka Anda harus mampu mengembangkan 4 hal seperti berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi, artinya pendidikan berusaha menyiapkan anak didik supaya dapat mengantisipasi pengembangan iptek yang bergerak cepat. Yang kedua, mengerti dan mengantisipasi situasi, artinya dapat mengembangkan kemampuan dan sikap dari peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi yang baru. Yang ketiga, mengakomodasi, artinya dapat mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang diciptakan ke kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mereorganisasi, artinya perspektif dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan suatu iptek dan perubahan sosial yang terus berubah sehingga memperoleh suatu wawasan yang semakin luas. Keempat hal tersebut dapat membantu kita untuk memperluas dan membuka wawasan global kita. Jika kita masih berpikir sempit, maka kita akan kalah dan akan tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lainnya. Tetapi kita juga masih harus mengingat nilai budaya yang merupakan identitas dan harus tetap kita pertahankan. Pendidikan harus membuka wawasan anak didik dan mengembangkan nilai yang perlu dipertahankan sesuai dengan pesannya arus globalisasi itu sendiri. Maka peran keluarga juga sangat besar untuk mewaspadai hal yang tidak diinginkan tersebut. Perlu dilakukan beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat mewaspadai dampak tidak baik dari wawasan global itu sendiri. Yang kedua, menguasai informasi dalam berbagai bidang, mengolah dan memahami pesan-pesan yang ada dalam informasi tersebut. Kemudian menarik kesimpulan dan menyelesaikan untuk dapat diakomodasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memanfaatkan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan juga sebagainya agar kita dapat memahami lebih jauh informasi tersebut. Di era sekarang ini, tidak ada nilai-nilai bangsa yang benar-benar sama dan stabil. Setiap bangsa berkembang berkat interaksi dari bangsa lain. Kita harus terbuka kepada dunia luar, tetapi kita harus juga tetap mengerti nilai budaya kita sendiri. Menurut pendapat Hartilar tahun 1998 tentang kondisi yang mencetuskan subkonsep informasi yang dapat meningkatkan wawasan Anda terkait tentang masalah global dan globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, di era globalisasi ini kita berada di dalam suatu masyarakat yang kompetitif, artinya pribadi masyarakat berada pada kondisi untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan berkualitas. Yang kedua, masyarakat di era globalisasi menurut kualitas yang tinggi baik di dalam jasa, barang, maupun investasi modal. Kualitas di atas kuantitas. Yang ketiga, era globalisasi merupakan era informasi dengan sarana-sarananya dikenal sebagai superhighway. Pemanfaatan informasi tersebut suatu kebutuhan masyarakat modern dan demikian perlu dikuasai oleh anggota masyarakatnya itu sendiri. Era globalisasi merupakan era komunikasi yang cepat dan canggih. Oleh karena itu,
Penguasaan terhadap sarana komunikasi itu sendiri seperti bahasa merupakan syarat mutlak. Yang kelima, era globalisasi ini ditandai oleh maraknya kehidupan bisnis. Yang terakhir, era globalisasi ini merupakan era teknologi. Oleh karena itu, masyarakatnya harus melek suatu digital. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.